Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zirli Vera. Di sini saya diamanahi oleh Ustadz Ezwar untuk menyampaikan sedikit materi hadis dari kitab ilmu dengan bab bagaimana ilmu agama akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut langsung saja saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi aliman ittahadan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menghapuskan ilmu agama tidak dengan cara mencabutnya secara langsung dari hati umat manusia, tetapi Allah akan menghapuskan ilmu agama dengan mewafatkan para ulama hingga tidak ada seorang ulama pun yang akan tersisa. Kemudian mereka akan mengangkat para pemimpin bodoh itu dimintai fatwa. Maka mereka akan berfatwa tanpa berlandaskan ilmu hingga mereka tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, saya menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya hadis dalam kitab Sahih ini menceritakan bila hari kiamat sudah dekat, ilmu agama akan dicabut. Proses ilmu agama dicabut dimulai dari para ulama wafat, kemudian diangkatnya pemimpin yang bodoh. Dan berikut juga beberapa poin penting mengenai hadis tersebut yang saya peroleh dari berbagai sumber. Poin pertama, adanya dorongan menuntut ilmu. Kan dalam hadis dikatakan bahwa Allah tidaklah mencabut ilmu dari dada para ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Dalam hal ini tersirat dorongan untuk kita senantiasa menuntut ilmu dari para ulama sebelum ulama itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dorongan ini menjadi kewajiban individual bagi kita untuk selalu berusaha menimba ilmu dari para ulama, termasuk guru-guru kita. Sekalipun di tangan kita sudah ada Al-Quran maupun kitab-kitab hadis, akan tetapi tetap membutuhkan seseorang yang alim untuk menjelaskannya. Tanpa hal ini kan bisa jadi seseorang bisa salah tafsir ataupun salah paham. Nah, selanjutnya ada tradisi taklim. Ini masih mencakup bagian poin yang tadi. Jadi tradisi taklim ini udah dimulai sejak masa Rasulullah dengan para sahabatnya, kemudian berlanjut antara sahabat yang satu dengan yang lainnya, demikian pula berlanjut pada masa tabi'in, yaitu murid-murid para tabi'in, berlanjut sampai para ulama dan sampai masa kini. Sehingga sebagai tradisi khazanah keilmuan dalam Islam, banyak para ulama pendahulu yang telah menulis kitab sesuai disiplin keilmuan yang luas dalam Islam. Dan ulama berikutnya memberikan syarahnya atau penjelasannya dalam bentuk kitab pula. Begitulah sampai kurun saat ini kitab-kitab para ulama masih terus menjadi literatur keilmuan yang nggak sering dikaji dan didalami. Nah, terus ada saling menghormati dan menghargai. Dalam tradisi keilmuan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Sebagaimana Imam Syafi'i kerap berbeda pendapat dengan gurunya yaitu Imam Malik. Demikian pula dengan ulama lainnya. Akan tetapi mereka selalu saling menghargai. Apa yang seringkali terjadi perbedaan pendapat di masa sekarang di kalangan kaum muslim saat ini sesungguhnya telah terjadi pula pada para ulama terdahulu. Sikap kita adalah tinggal hujah mana yang kita ambil sebagai prinsip yang kita yakini tanpa harus mencela kepada lainnya apalagi saling membencinya. Berbeda pendapat itu sah-sah saja, saling membenci karena pendapat itu yang dilarang. Seorang muslim memiliki hati yang lapang untuk dapat menghargai perbedaan dengan yang lainnya, bekerja sama terhadap hal yang disepakati, dan saling menghargai terhadap hal yang berbeda. Selanjutnya, poin yang terakhir ialah sesat dan menyesatkan. Maksudnya apa? Sebagaimana penjelasan dalam hadis di atas, jika ulama sudah tiada, tinggallah orang-orang jahil yang kemudian dijadikan pemimpin. Kata jahil di sini ialah lawan alim, yaitu orang yang tidak berpengetahuan atau bodoh.
Maka ketika ditanya terhadap suatu masalah, mereka berfatwa tanpa ilmu. Apalagi kemudian jika fatwanya itu hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya sendiri atau kelompoknya sendiri tanpa mengindahkan asas manfaat bagi banyak orang. Ia tersesat dan yang lebih berbahaya lagi, menyesatkan orang lain. Hadis ini juga mengandung kekhawatiran akan terjadinya yaitu masa semakin langkanya ulama atau orang yang alim. Maka sebelum hal itu terjadi adalah kewajiban kita untuk meneruskan tradisi dalam Islam, yaitu selalu menghidupkan majelis taklim. Nah, penutup dari saya, mungkin khazanah keilmuan dalam Islam ini terlalu luas, hingga tidak akan ada habisnya untuk dikaji dan didalami. Dan yang sebenarnya sempit itu adalah akal kita yang enggan untuk mencari ilmu, lebih khususnya di ilmu agama. Dan jika dikaitkan dengan masa sekarang, udah banyak ulama yang berguguran atau meninggal dunia. Mungkin ini juga sebuah pertanda ciri-ciri kiamat kecil. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga wafatnya para ulama, yang salah satunya ulama besar kita, Syekh Ali Jaber, pada tanggal 14 Januari 2021 kemarin, dan juga wafatnya para ulama lain diganti oleh Allah dengan munculnya ulama-ulama lain. Amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga masih minim ilmu dan masih dalam tahap pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.